Perkenalkan ya Pak ya, saya Wafik Aziza. Di sini saya dari Wali Songo, Prodi Gizi. Di sini saya mau konsultasi kepada Bapak gitu. Dengan Bapak Mulyadi ya Pak namanya. Ya Mulyadi. Saya panggilnya Bapak ya Pak ya. RT 5 RW Songo. Tadi umurnya 70 tahun, berat badannya 71,24. Betul Pak? Terus saya izin menghitung status gizinya terlebih dahulu ya Pak ya. Berdasarkan indeks massa tubuh Bapak, itu Bapak status gizinya alhamdulillah masih aman ya Pak ya, masih di rate 24,76 jadi masih aman gitu. Terus selanjutnya saya izin bertanya-tanya ya Pak, mungkin Bapak pernah ngecek apa ya gula darah Pak? Gula darah? Okay. Ini piro? Piro kan 210 ya Pak ya? 210 karena dia kemarin kan sakit. Oh ya. Jadi 210 karena sakit ya Pak? Iya. Kemarin sakit. Iya niki termasuk dengan tinggi ya Pak ya, 210. Ada apa ya? Mungkin komplikasi lain Pak selain ini diabetes mellitus? Yo, hipertensi ya. Anane yo gur kuwi Mbak. Hipertensi dan Presane anane yo gula darah mbek darah tinggi tok liyane ora. darah ini piro Sekarang darahnya 103. Darah ini 103. 160 ya Pak tekanan darahnya? Minggune Gondorio Mbak. Oh iya. Dokter Ayu apa kan? Ini rasanya ini dina minggu akad ini satu malam akad. Oke, berarti 160 ya Pak ya tekanan darah ya. Ini berarti tekanan darah 160. Biasanya itu Bapak apa ya kayak pusing kayak gitu nggak Pak? Pusing, saiki pusing mulai darah ini dia ke bawah. Sering pusing ya Pak? Pas saiki pusing kuwi. Selain pusing sering mual-mual gitu nggak Pak? Gak pernah. Kayak mual itu berarti nggak pernah? Gak pernah muka, gak pernah mual, gak pernah enggak. Mulai kira mau orang mesti terus rasane guru nira karuan. Biasanya sesak nafas tahu nggak Pak? Pernah? Apa, Mbak? Sesak nafas. Kenapa? Iya. Gak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah rajin nafas aku enggak. Lebih tapi orang nafasan ya orang musik. Alhamdulillah normal ya Pak ya? Normal, insyaallah normal nafas tuh. Sekarang aku tak angen-angen ya orang tahu iki. Ya. Biasanya Bapak dalam satu hari itu makan nasi berapa kali Pak? Tiga kali. 3 kali ya Pak. Terus biasanya 3 kali satu hari. Oh iya. Biasanya nasinya seberapa Pak? 1 centong atau 2 centong? Apa nih? Nasinya Nasi nih. segoreng ya. Wah, centong cukup kok. Tapi itu kakek, kakek duwe kuat. Jadi sekitar 2 centong, 1 centong, 1 Iji, centong. Mbak. 1 centong. Centong we. Loro senenge kae. Jangan kakek. Kalau pagi biasanya makannya ada lauk apa aja Pak? Tempe, tahu. Ayo tempe tahu. Paling-paling kok.
sayurnya Ya sayur, ya. Apa kayak Sop. kebab? sop gitu. Ora mesti yo gambar sayur asem sok. Biasanya kalau pagi ditumis atau gimana Pak? Kalau pagi Ditumis, digoreng gitu enggak Pak? Sop Sayurnya? enggak ada. Oh, sop. dia apa ya tuh? Sop. Di sop. Di sop ya Pokoknya Pak? kayak kapal kayak Iya. akeh banyune anu titik. Asem-asem. Abate titik seger. Asem-asem. Kayak pisan kan lho nangarannya. Asem-asem. Kalau siang biasanya juga tahu tempe sama sayur. Ya Pak? tahu tempe ini gua ya pagi ya siang tahu tempe. Kalau malam sama Pak? Enak malam enggak. Telur. Pokoknya pengen telur ini tahu tempe terus dino kuwi. Oh, iya. Yang sore telur kirim. Masa es dino pisan. Oh, iya. Pokoknya esok kok nanggur tahu tempe ya tahu tempe nganti ke sore. Oh, iya. Besok kok ayam. Pandai duit ayam gua karena nanti ke sore ya ayam terus. Esok ke sambel ya nganti ke sore sambel. Berarti sering sambal apa enggak Pak? Sering makan sambal kenapa boten? Sering makan sambal kenapa boten? Arang-arang gak makan itu Oke. Longgol. ya sering. Tapi sambalnya sambal paling sambal terasi kok. Sambal terasi itu kan sambal Longgol larang buat pokoknya wis. Greki dibeli. Teri. Teri, oh, sering nggih Pak, teri nggih. Ya enggak sering Rasa sih. kuku ya teri. Enggak sering, cuman kan pernah. Oke. Terus Bapak apa ya? Mengkonsumsi kayak obat-obat gitu enggak ya, Pak? Obat. Iya. Ya obat gimana? Obat darah tinggi, obat Kayak itu gula. ya kolesterol, gula darah tinggi. Terus kuwi Mbak. Dari dokter apa dari apotek? Pak? Biasanya dari apotek ya? Dari dokter, cuman itu kan dikasih itu, kasih Resep ya? ya, terus nanti di Saya kira apoteknya nganu pisan di dokter kayak. dijual. Aku yo mana ngajel Pak. Riko Pak. Wis kok kuwi ora ngajel. Malah diceritani Beli yo dokter. kuwi. Pas kagetan Pak ngajel. Ora ngerti ku yo pulang kae kok. Diceritani dokter di apotek. Boleh iki bisa. Berarti Kalau bani oh ini dokter ora bani. Nanti sempat mau berarti ini ya Pak ya, saya menarik kesimpulan Bapak biasanya makan nasi 3 kali ya Pak ya. Ya. Terus biasanya sayurnya itu sop, terus Iya, makan iya. ya, sayur sop, Bayam. bayam, terus asem-asem, biasanya juga telur Telur gitu kita ya. suka aneh. Oh gini, asam-asem ayam apa? Sayur. Oh asam-asem sayur. arang-arang kayak ora kerok. Kalau di rumah saya asam-asemnya ayam tuh. Ayam. Enggak suka ada, soalnya warnanya juga nasi putih rising. Oh gitu. Heeh. Gitu. Sama mengkonsumsi obat ya Pak ya, obat gula darah mungkin ya Pak ya. Tinggi. Udah. Darah tinggi, darah tinggi ya. Ya. Terus Bapak biasanya, Bapak masih kerja atau sudah tidak kerja? Maaf, Apa Mbak? sudah tidak kerja atau masih kerja Pak? Tidak kerja. Oh, sudah tidak kerja. Enggak kerja. Buatan kerja gitu. Mana? Dokter tabrak kedua. Ngesepuh. Biasanya, 5 tahun. biasanya aktivitasnya ngapain aja Pak? Duduk-duduk saja. Aktivitas. Oke. Nganggur. Duduk-duduk saja gitu Pak ya. Nganggur terus. Nggak pernah kayak jalan-jalan. Jalan-jalan Yona. jalan-jalan Jalan-jalan jelas. Di masjid itu Tapi nyapu nggak ngepel. kerja. Ini aktivitas nganggur ora kerja. Enggak dapat uang. Berarti ini ya Pak, biasanya kayak itu olahraga ya Pak ya, kalau jalan-jalan. Lagi sampah. Iya. Ngepel masjid, ngepel lantai masjid, nyapu masjid. Iya. Terima kasih. Saya sudah menceritakannya. Bapak benar tidak kerja gitu Pak ya, dan aktivitasnya mungkin biasanya jalan-jalan gitu sambil olahraga seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit menyampaikan
sama gula darah tinggi gak Pak? Saya izin menghitung kebutuhan Bapak sehari ya Pak ya, terlebih dahulu. Berdasarkan perhitungan kebutuhan Bapak itu sehari Bapak bisa mengasup mungkin makanan sebanyak 1858 kilokalori. Nanti mungkin saya juga sedikit menjelaskan ya Pak ya tentang diet apa sih Pak yang harus Bapak jalani, makanan apa yang harus Bapak jalani gitu Pak. Iya. Ini ada leaflet hipertensi sama diabetes mellitus Pak. Ini saya jelaskan tentang diabetes mellitus sebentar nih Pak ya. Diabetes mellitus itu seperti yang Bapak ketahui, mungkin gula darahnya tinggi ya Pak ya. Gula darahnya tinggi, terus tanda gejala itu ini Bapak biasanya kayak rasa haus dan laparnya berlebihan, terus juga penurunan BB biasanya, terus juga kelelahan ya Pak ya biasanya nih Pak. Bapak sering kelelahan nggak Pak? Orang tahu nggak? Cuma pusing saja gitu Pak? Berarti? Enggak pernah, orang tahu aktivitas mana-mana tinggi. Oke, selanjutnya tujuan diet itu untuk untuk mencapai atau mempertahankan kadar gula darah gitu Pak. Jadi gula darahnya menurun gitu Pak. Tadi kan gula darahnya Bapak kan tinggi ya Pak ya. Nah itu nanti tujuan diet yang saya berikan nanti saya juga jelaskan nanti dietnya itu ngapain saja. Itu nanti tujuannya biar gula darah Bapak normal kayak gitu Pak. Terus menghindari juga saya tuh diabetes mellitus itu disertai dengan komplikasi lain kayak gitu Pak. Faktor resikonya itu nanti bakal komplikasi lain, tapi untuk menghindari itu nanti saya jelaskan juga makanannya seperti apa gitu. Terus ini jenis dietnya itu diet diabetes mellitus ya Pak. Nanti ada contoh menu dalam sehari, Bapak bisa makan apa aja, ada contoh dalam sehari nanti saya jelaskan. Terus makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Makanan yang dianjurkan itu seperti karbohidrat yang kompleks gitu. Jadi karbohidrat itu ada dua Pak, kompleks dan sederhana. Kalau karbohidrat kompleks itu kayak nasi, ubi, terus juga roti, itu karbohidrat yang dianjurkan untuk Bapak itu. Soalnya diet diabetes mellitus itu diet gula rendah gitu Pak. Jadi Bapak nggak boleh makan yang kayak teh manis banget, itu nggak boleh ya Pak. Gulanya sedikit aja kalau buat teh gitu. Terus juga misalkan masak juga gulanya sedikit aja gitu. Karbohidrat juga gulanya kan tinggi ya Pak karbohidrat. Jadi mungkin pada diet diabetes mellitus ini karbohidratnya dikurangi gitu. Kayak nasi gitu juga nggak boleh banyak-banyak gitu. Tapi ya nggak apa-apa Pak, itu 1 centong atau 2 centong itu masih lumayan, alhamdulillah nggak terlalu banyak gitu, masih terapan normal gitu. Terus sumber proteinnya itu yang dianjurkan kayak ikan, ayam, tapi ayam tanpa kulit ya Pak. Kulit itu tidak dianjurkan Pak, kulit ayam kayak gitu kan, itu kan lemaknya tinggi ya Pak, lemaknya tinggi banget Pak, itu belum lemaknya. Ada tuh keparahan nih. Iya, swiwi kayak gitu biasanya Pak, yang banyak kulitnya. Terus tempe kacang juga diperbolehkan makan itu.
Tempe. Ya. Tempe dibolehkan kan? Nah ya, anu paling dheweke gulune gula Jawa iki gula aren. Oh, aren, tetap saja dibatasi Pak, jangan banyak-banyak. Ayo ki boleh ta? Iya, boleh. Benar ngombe ku iki ya, Mbak. Ora gula pasir. Oh, enggak pakai gula pasir ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting jangan terlalu banyak juga ya, Pak. Oke, nang ayu tak ini. Terlalu dia. Iya. Ya, mungkin selanjutnya makanan yang tidak dianjurkan Pak atau dihindari. Makanannya itu kayak Tidak boleh dimakan. iya, yang nggak boleh dimakan Pak. Apa Jadi itu? gula-gulanan kayak misalkan Permen. permen, terus teh yang banyak gulanya, manis banget, terus kopi yang banyak gulanya. Minuman soda Bapak Ya, minuman soda. dihindari. Sirup-sirupan, Iya, benar. terus kue yang terlalu manis, kertas-kertas yang terlalu manis, kuat, terus juga dibatasi ya Pak ya, atau dihindari. Ya, terus juga sumber protein hewani yang mungkin lemaknya banyak Pak, lemak jenuh kayak jeroan juga dibatasi ya Pak ya, jeroan, terus kulit ayam tadi kayak gitu, jeroan ati itu juga dibatasi ya Pak ya. Terus apalagi makanan yang mengandung natrium gitu kayak ikan asin kan ikan tapi asin banget ya Pak. Nah itu juga dibatasi soalnya. Jangan aku hidungnya. Senengane. Ya itu dibatasi nih Pak. Ya nggak usah dihindari nggak apa-apa. Ya ya, kembali ke kok. Ya, nanti dibatasi gitu ya. Jangan terlalu banyak-banyak, nggak apa-apa sih makan tapi jangan terlalu banyak-banyak. Terus makanan yang diawetkan ya kayak ikan asin itu kan diawetkan nih Pak. Nah itu jangan terlalu banyak-banyak. Terus selanjutnya diabetes itu sudah ada yang mau ditanyain Pak? Enggak ada. Ya, kan itu. Terus selanjutnya diet hipertensi Pak. Garam rendah namanya dietnya. Garamnya dibatasi gitu ya Pak. Jadi seperti yang Bapak ketahui diet garam rendah ini diberikan kepada pasien yang hipertensi ya Pak ya. Garamnya rendah kalau makan kayak seperti yang kayak garam dapur jangan banyak-banyak. Terus soda kue, baking powder, pengawet dan penyedap rasanya jangan banyak-banyak ya Pak. Terus ini tujuan kenapa sih Bapak harus diet garam rendah? Karena untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jadinya tekanan darahnya bakal turun kalau misalkan Bapak juga menerapkan diet ini Pak. Gitu. Tadi kan tekanan darahnya kan tinggi ya Pak ya. Nah itu. Terus membantu juga menghilangkan penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh. Jadi kalau misalkan biasanya kalau hipertensi itu banyak cairan yang menumpuk Pak. Itu karena natriumnya tinggi juga. Kalau energi, karbohidrat, protein, lemak itu juga cukup sih Pak. Terus rendah natrium juga kayak tadi yang saya sebutkan apa ya, garam-garam pokoknya natrium, contohnya garam dapur itu dibatasi ya Pak ya. Terus ini ada bahan makanan yang dianjurkan dan dibatasi Pak. Ini seperti tadi sih Pak, kurang lebih makanan pokok itu yang dianjurkan itu kayak nasi itu nggak apa-apa makan nasi, jagung itu termasuk makanan pokok. Terus yang dibatasi itu ya makanan-makanan atau olahan yang mungkin diawetkan, digarami biasanya kayak apa ya, telur asin. Nah telur kan terus telur bebek terus mau diawetkan kan di apa ya, dikasih garam gitu Pak G. Jadinya telur asin itu juga jangan ya Pak G. Iku ora tuh. Nggak boleh Pak, garamnya banyak nanti tekanan darahnya tinggi lagi. Aku itu kok tinggi kok. Ya pengen no. Ya sedikit aja nih Pak, kalau pengen nggak apa-apa, sedikit saja. Terus juga kue-kue yang terlalu manis gitu dibatasi ya Pak. Terus lauk hewani itu kayak ya tadi kayak ayam tanpa kulit juga dianjurkan. Terus ikan segar juga nggak apa-apa, ikan-ikanan, telur-telur itu juga nggak apa-apa kalau mengonsumsi itu. Kalau dibatasi itu lauk-lauk yang kayak ya pokoknya ada garamnya lah Pak, kayak ikan asin gitu. Ikan asin kan digarami. Nah itu juga tidak boleh Pak, nggak boleh banyak-banyak nih Pak, dibatasi. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada contoh menu sehari juga tuh.
Pak arek doyan kok gereh doyan. Gereh enak ya Pak, emang saya juga suka gereh Pak. Soalnya saya juga rumahnya pesisir Pak, jadinya kan makan gereh terus. Dia niki ora Arek kuwi. Nggih. arek yang nggon tuh. Iya. Terus saya izin merekomendasikan menu satu hari ya Pak. Nanti Bapak bisa pagi makan nasi, 1 jantung nggak apa-apa, makan nasi, terus makan tahu tempe nggak apa-apa, tahu atau tempe gitu. Terus makan telur atau ikan nggak apa-apa. Terus ada sayurannya ya Pak, sayur bayam atau sup ya Pak, Bapak kan selain sup gitu nggak apa-apa. Terus buah-buahan, jangan lupa makan buah-buahan ya Pak, sedikit aja nggak apa-apa. Siang pun juga sama, ada nasinya, terus ada lauk hewaninya kayak telur atau ikan gitu, terus ada lauk nabatinya kayak tahu tempe gitu, terus sama buah, sayuran, jangan lupa ya Pak, sayuran dan buah. Terus malamnya juga seperti itu Pak, jadi ya nasi, pokoknya nasi, ikan atau tempe, tahu, atau ayam juga nggak apa-apa. Terus sama buah sama sayuran jangan lupa ya Pak. Kalau itu buah apa saja yang buat apa itu gula? Kalau buah itu nggak ada yang dibatasi sih Bu, cuman Makannya saja yang dibatasi ya. makanya yang kayak ya pokoknya yang terlalu asin ataupun terlalu manis gitu. Pokoknya gula itu dibatasi, gula sama garam itu dibatasi. Penggunaan gula sama garam itu harus dibatasi seperti itu Pak. Kalau buah-buahan itu kan mungkin ada gulanya, tapi gula dari buahnya sendiri kan Bu, ya. Kecuali kalau buahnya itu dimaniskan kayak manisan gitu loh Bu. Nah itu tidak boleh, soalnya kan ada penambahan gula di dalamnya kan Bu, jadinya tidak boleh. Tapi kayaknya di itu apa? Yang gula itu tahu ini gula itu apa dia? Itu pisang enggak gula? Pisang. Oh iya, pisang juga dibatasi sih Bu. Kalau pisang di pos boleh. Kalau pisang itu enggak boleh. Iya, sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi dibatasi Bu. Dibatasi, jadi nggak boleh banyak-banyak kayak gitu. Terus selanjutnya kita juga Pak, boleh diulangi lagi Pak, makanan apa ya? Makanan apa aja yang harus dibatasi? Tahu kira-kira apa nih? Rendah gula dan garam. Gula terus Rendah gula dan garam, pokoknya makanan-makanan yang asin. iya yang asin itu nggak boleh nih Pak. Pokoknya regi asin. Itu regi asin. Karena makanan buah konik yang keren kan itu kan. Ya boleh, tapi dibatasi nih Pak. Kalau pisang, kalau buah-buahan lainnya boleh. Kayak yang biasanya dianjurkan dokter kan gitu Pak. Nah, seperti itu. Mungkin saya jelaskan juga. Nah ini Bapak kan biasanya kan orang itu kayak suka bosen gitu ya Pak, misalkan makan nasi terus gitu. Tapi sedangkan orang-orang biasanya orang-orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi tuh bilangnya belum makan gitu Ya gitu. kita ya enteng mah kulitnya ya ora ya. Ya, nah itu nanti ini ada golongan-golongannya Pak. Jadi sumber karbohidrat atau sumber makanan pokok itu kan nasi. Nah nasi itu nanti misalkan Bapak nggak doyan nasi nih, suatu hari kayak pengen yang lain, nggak apa ya, bosan sama nasi. Nah Bapak bisa menggantinya dengan kentang, singkong, ataupun roti, ataupun ubi kayak gitu. Nah itu kandungannya sama Pak, kandungan gizinya sama. Jadi kayak nasi, nasi sama jagung itu sama Pak kandungan gizinya. Tapi Kalau nanti sudah misalkan makan ubi nggak boleh makan nasi. ya nggak apa-apa Bu, tapi yang mungkin misalkan Bapak
kayak bosen nasi gitu nggak apa-apa, bisa di Kalau nasi enggak bosan Mbak. oh nasi nggak Cuma bosen. kadang Mbak kan pagi dikasih talas. Oh ini Terus singkong, tapi ya habis makan singkong itu makan nasi lagi. oh gitu, itu sebenarnya nggak gitu juga nggak apa-apa, tapi misalkan udah nggak makan nasi lagi pun nggak apa-apa, soalnya itu udah mengandung Soalnya Mbak kan Makanan suka maknya gampang. oh maknya gampang. Maknya gampang. Ya soalnya diabetes mellitus itu Yang emang mau kaya apa? Makan. soalnya Makanya Dia- cepet sembuh kalau sakit. oh, soalnya emang diabetes mellitus itu biasanya asupannya malah tambah kayak kelaparan terus gitu itu. Nah itu Dari dia dulu Mbak. Dari dulu. Iya. Walaupun sakit kemakan belum. Gampang, jadi gampang sembuh. Kalau sakit gampang. Kaya aku sirain musik ya biar mana. Oke, jadi misalkan ya ubi, biasanya kan bapak pagi makan ubi ya, ubi 150 gram atau satu biji itu biasanya satu ubi satu biji itu 150 gram pak. Nah itu sama dengan bapak makan nasi 100 gram 2 centong. Jadi bapak makan 2 centong itu sama dengan kandungan gizinya sama dengan ubi 150 gram ubi satu biji gitu. Kandungan gizinya itu kayak apa? Energinya itu 175 kilokalori, terus proteinnya 4 gram sama karbohidratnya 40 gram. Ya mungkin saya ngasih ke bapak seberapa ini gitu. Jadi kayak misalkan ya pak, daging sapi gitu, misalkan daging sapi itu kandungan gizinya sama seperti telur ayam gitu. Jadi bapak nggak usah nyari-nyari daging sapi gitu yang mungkin mahal ya pak ya, itu kandungan gizinya sama kayak telur ayam gitu. Paling suka telur ayam. Oke. Satu butir telur ayam itu sama dengan Sapi. daging sapi juga Bu. Daging sapi satu potong bu. Berarti orang itu orang ngomong tapi Ye nggak boleh pak. wah Ya, kata tua gue. nggak lemaknya tinggi pak, nanti kolesterol ya pak, nggak boleh makan daging-dagingan gitu. Nggak apa-apa sih pak makan tapi dihindari. Enggak gue nak Nak bocor kok. kok kuwi kan ngalian nak. Nak pengen Kan aku pengen Mbak. pengen tapi Nah, saya nggak pengen tahu terus kan rasa. ada duit. Nggak apa-apa pak. Mungkin cukup ya pak ya. Ada yang mau ditanyain nggak pak? Apa cukup? Jangan apa Mbak. Cukup ya pak. Takkan apa meneh apa agak Ya mungkin cukup ya pak. Terima kasih banyak ya pak. Mungkin bila nanti apa yang saya sampaikan bisa diimplementasikan, bisa diterapkan ya pak. Bismillah, semoga diabetesnya cepat normal dan hipertensinya cepat normal. kumpulin jenengan kalian akan seperti paling Amin 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 amin. paling lancar Amin. selamat dan urus untuk kalian. Amin 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 amin. Jadi ini kan di video ya pak, ini nggak bakal kemana-mana kok pak, videonya nanti bapak dibulur, jadi